Apa hubungan keselamatan dengan baptisan? Gereja Katolik mengenal adanya sakramen baptis atau baptisan air, baptis rindu, dan baptis darah. Baptisan secara sakramental atau baptisan air adalah cara yang umum untuk menerima rahmat Tuhan, karena baptisan secara sakramental menjamin rahmat Kristus mengalir, selama forma atau bentuk, materi, dan intensi dari baptisan itu sah. Sedangkan pada baptisan rindu dan baptisan darah, hanya Tuhan yang tahu secara persis apakah seseorang itu menerimanya ataukah tidak. Dalam hubungannya dengan keselamatan, Tuhan telah mengikat keselamatan pada sakramen pembaptisan, namun Dia sendiri tidak terikat pada sakramen-sakramennya, seperti yang diungkapkan di dalam Katekismus Gereja Katolik, KGK nomor 1257. Demikian isinya, Tuhan sendiri mengatakan bahwa pembaptisan itu perlu untuk keselamatan, bandingkan Yohanes 3 ayat 5. Karena itu, Ia memberi perintah kepada para muridnya untuk mewartakan Injil dan membaptis semua bangsa, bandingkan Matius 28 ayat 19-20, DS 1618, LG 14, dan AG 5. Pembaptisan itu perlu untuk keselamatan orang-orang, kepada siapa Injil telah diwartakan, dan yang mempunyai kemungkinan untuk memohon sakramen ini, bandingkan Markus 16 ayat 16. Gereja tidak mengenal sarana lain dari pembaptisan, untuk menjamin langkah masuk ke dalam kebahagiaan abadi. Karena itu, dengan rela hati ia mematuhi perintah yang diterimanya dari Tuhan, supaya membantu semua orang yang dapat dibaptis, untuk memperoleh kelahiran kembali dari air dan roh. Tuhan telah mengikatkan keselamatan pada sakramen pembaptisan, tetapi ia sendiri tidak terikat pada sakramen-sakramennya. Dari kutipan tersebut, gereja tidak mengenal sarana lain selain baptisan, untuk menjamin seseorang masuk ke dalam kerajaan sorga. Ada yang membantah bahwa baptisan tidak perlu atau tidak mutlak untuk keselamatan, dengan mengutip dari Yohanes 3 ayat 15-19 tentang perlunya percaya, dan Roma 10 ayat 9 tentang perlunya mengaku, serta Efesus 2 ayat 8 akan perlunya iman dalam keselamatan. Namun semua yang disebutkan tersebut yaitu, percaya, mengaku, dan iman, harus dimanifestasikan dalam baptisan, karena Tuhan sendiri mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 5. Bagaimana kita mengartikan ayat tersebut, yang dengan jelas-jelas mengatakan, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan dari air dan roh? Gereja Katolik mematuhi pesan Kristus mewartakan pentingnya sakramen baptisan untuk keselamatan, seperti yang Yesus sendiri perintahkan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 19-20. Dari perintah Yesus yang terakhir, sebenarnya cukup jelas akan pentingnya baptisan. Yesus tidak mengatakan bahwa jadikan semua bangsa muridnya, dan biarlah mereka percaya, mengaku, dan mempunyai iman. Yang ditekankan oleh Yesus adalah menjadikan seluruh bangsa menjadi muridnya dan membaptis mereka. Setelah itu, baru mengajarkan agar mereka juga mentaati semua perintah Yesus. Mari kita meneliti lebih jauh tentang beberapa kata kunci, yaitu percaya, mengaku, dan iman. Apakah dengan percaya saja cukup untuk mendapatkan keselamatan? Jawabannya adalah tidak, karena setan juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lihat Markus 1 ayat 24. Kalau orang benar-benar percaya akan Kristus, maka dia harus juga untuk menjalankan semua perintahnya, termasuk untuk hidup kudus dan menerima sakramen baptis. Lalu apakah dengan mengaku dengan mulut maka orang akan mendapatkan keselamatan? Memang di Roma 10 ayat 9 mengatakan, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Bandingkan dengan Yohanes 3 ayat 5, yang mengatakan, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Bandingkan pernyataan antara, "kamu akan diselamatkan," di Roma 10 ayat 9 dan, "ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah," di Yohanes 3 ayat 5. Kamu akan diselamatkan, dapat mempunyai konotasi ada cara lain bagi seseorang untuk diselamatkan. Namun, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, mempunyai konotasi, bahwa kalau seseorang tidak melakukan apa yang disyaratkan,
maka seseorang tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, sakramen baptis diperlukan untuk memperoleh keselamatan. Apakah dengan iman saja maka seseorang akan mendapatkan keselamatan? Jawabannya adalah tidak, karena Rasul Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Lihat Yakobus 2 ayat 17-18, ayat 20, dan ayat 26. Namun iman memang penting untuk sampai kepada baptisan. Bahkan, Gereja Katolik menyatakan bahwa baptisan adalah sakramen iman. Lihat KGK nomor 1253. Namun, iman yang benar bukanlah iman yang memilih, namun iman yang taat terhadap apa yang diwahyukan, termasuk kepada gereja, karena Kristus telah memberikan kuasa kepada gereja untuk mewariskan ajaran Kristus secara murni dari satu generasi ke generasi yang lain. Oleh karena kita harus beriman terhadap apa yang gereja imani, maka dalam ritual baptisan, para katekumen yang akan dibaptis dan walinya diberi pertanyaan, apa yang kamu minta dari gereja Allah? Dan lalu para katekumen akan menjawab, iman. Jadi begitu pentingnya baptisan untuk keselamatan manusia, sehingga Yesus memberikan amanat agung kepada para muridnya sebelum dia diangkat ke sorga. Sekali lagi, kita perlu merenungkan, mengapa perintah Yesus yang terakhir, tidak menyebutkan untuk percaya, mengaku, atau iman. Karena semuanya itu terangkum dalam baptisan. Baptisan mensyaratkan seseorang untuk percaya, karena untuk percaya seseorang harus mengetahui apa yang terjadi dalam baptisan, dan percaya akan Tuhan yang memberikan perintah. Dan, mengaku, juga terjadi di dalam upacara baptisan, dalam baptisan bayi, pengakuan diwakili oleh orang tua. Namun, seseorang yang mengikuti perayaan Ekaristi, selalu mengakukan dosa dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Iman yang benar juga diwujudkan dalam bentuk baptisan. Iman yang benar tidak hanya berhenti begitu saja, namun diwujudkan dalam tindakan, terutama untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Kristus, yang salah satunya adalah memberikan diri untuk dibaptis. Namun ada banyak kondisi, di mana seseorang, bukan karena kesalahannya sendiri atau invincible ignorance tidak sampai mengalami baptisan secara sakramental. Gereja Katolik menyebutkan, bahwa orang-orang ini sebenarnya telah mengalami baptisan berupa baptisan rindu. Dan bagi orang yang diberi rahmat untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk bersaksi tentang iman, maka orang-orang ini telah menerima baptisan darah. Katekismus Gereja Katolik mengatakan, bagi para katekumen yang mati sebelum pembaptisan, kerinduan yang jelas untuk menerima pembaptisan, penyesalan atas dosa-dosanya, dan cinta kasih sudah menjamin keselamatan yang tidak dapat mereka terima melalui sakramen itu. KGK nomor 1259. Kita dapat melihat apa yang Yesus katakan di dalam Injil Yohanes, jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yohanes 14 ayat 23. Cinta kasih yang sempurna, yang tentu saja mensyaratkan penyesalan, kerinduan untuk hidup dalam Tuhan, membuat seseorang menerima baptisan rindu. Untuk baptisan darah, Gereja Katolik mengatakan, gereja sudah sejak dahulu yakin bahwa orang-orang yang mengalami kematian karena iman, tanpa sebelumnya menerima pembaptisan, telah dibaptis untuk dan bersama Kristus oleh kematiannya. Pembaptisan darah ini demikian pula kerinduan akan pembaptisan menghasilkan buah-buah pembaptisan walaupun tidak merupakan sakramen. KGK nomor 1258. Kita juga melihat di dalam Injil Matius, yang mengatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Lebih lanjut, Yesus mengatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 10 ayat 39. Pengajaran tentang baptisan darah telah dikenal oleh jemaat awal, seperti yang dapat kita lihat dalam tulisan-tulisan tertulian, dalam On Baptism, 16 Santo Ciprian, dalam episode 73 Santo Augustine, dalam City of God, 13:7, Traktat 74 on the Gospel of John, dan lain-lain. Setelah kita melihat akan mutlaknya sakramen baptisan untuk keselamatan, serta kita mengenal sakramental baptisan atau baptisan air, baptisan rindu, dan baptisan darah, pertanyaannya adalah, baptisan mana yang mutlak untuk keselamatan? Untuk menjawab hal ini, sebenarnya tergantung definisi dari mutlak. Kalau kita ingin melihatnya dengan kasat mata, dengan kepastian yang jelas, maka baptisan air adalah yang mutlak untuk keselamatan. Hal ini disebabkan banyak unsur objektif,
yang dapat kita ukur, seperti materi, forma, dan intensi. Sebagai catatan, Gereja Katolik mengakui baptisan yang dilakukan oleh gereja lain, selama mempunyai materi, yaitu air kemudian forma, yaitu dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan intensi, seperti intensi Gereja Katolik. Oleh sebab itu, Gereja Katolik memenuhi perintah Kristus secara aktif memberitakan Injil, dan membawa umat manusia kepada sakramen baptis. Namun, ada orang-orang yang bukan karena kesalahannya sendiri atau invincible ignorance tidak sampai kepada sakramen baptis. Kita mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Lukas 12 ayat 48. Dari perkataan Yesus ini, kita tahu bahwa kondisi dari orang-orang dapat dihubungkan dengan jenis baptisan mana yang menyelamatkan. Baptisan sakramental atau baptisan air adalah mutlak bagi orang-orang yang telah mengenal Kristus dan mengenal gerejanya, yaitu Gereja Katolik. Dan juga dapat dikatakan mutlak bagi semua orang, karena baptisan ini memberikan kepastian mengalirnya rahmat yang diperlukan untuk keselamatan manusia. Dan ini seharusnya menjadi acuan bagi kita semua untuk memberitakan Kristus kepada semua orang. Namun, walaupun Kristus telah mengikat keselamatan dalam sakramen pembaptisan, namun dia tidak terikat pada sakramen-sakramen. Katekismus Gereja Katolik menegaskan, sebab karena Kristus telah wafat bagi semua orang, dan panggilan terakhir manusia benar-benar hanya satu, yakni bersifat ilahi, kita harus berpegang teguh, bahwa Roh Kudus membuka kemungkinan bagi semua orang, untuk bergabung dengan cara yang diketahui oleh Allah dengan misteri Paskah itu, GS 22, bandingkan LG 16, AG 7. Setiap manusia yang tidak mengenal Injil Kristus dan gerejanya, tetapi mencari kebenaran dan melakukan kehendak Allah sesuai dengan pemahamannya akan hal itu, dapat diselamatkan. Orang dapat mengandaikan bahwa orang-orang semacam itu memang menginginkan pembaptisan, seandainya mereka sadar akan peranannya demi keselamatan, KGK nomor 1260. Kita tahu, bahwa ada banyak orang yang mencoba mencari kebenaran dengan segenap kekuatannya dan melakukan kehendak Allah sesuai dengan pemahamannya, namun tidak sampai pada sakramen baptisan. Yang menjadi masalah dalam kasus ini adalah, kita tidak tahu, apakah seseorang benar-benar telah mencari kebenaran dengan segenap hati, segenap pikiran, dan segenap kekuatannya, namun tetap tidak sampai kepada kebenaran yang penuh, sehingga tidak mengalami baptisan secara sakramental. Kalau memang orang tersebut telah mencari kebenaran dengan segala kekuatannya, tanpa adanya motivasi yang mementingkan diri sendiri, maka orang-orang ini masuk dalam kategori invincible ignorance. Hal ini disebabkan, bila ada orang yang dapat menerangkan mereka tentang pentingnya sakramen baptis untuk keselamatan, maka orang tersebut akan menerimanya dan menerima sakramen baptis. Namun, apakah seseorang masuk dalam kondisi invincible ignorance? Hanya Tuhan saja yang tahu. Oleh karena itu, hanya Tuhan saja yang tahu apakah orang tersebut benar-benar memperoleh baptisan rindu. Dan baptisan darah adalah baptisan martir. Yang perlu disoroti di sini adalah tindakan untuk menjadi martir, mati untuk mempertahankan iman, mensyaratkan kasih yang sempurna dalam tingkatan yang begitu tinggi. Kita melihat pada masa awal kekristenan, di mana ada banyak orang Kristen yang mungkin belum dibaptis, namun mengorbankan dirinya demi imannya. Dari pemaparan tersebut, kita melihat bahwa baptisan adalah gerbang keselamatan, di mana memungkinkan kita untuk menerima rahmat kekudusan, sehingga kita dapat berkenan di hadapan Allah, dan membuat kita dapat hidup di dalam Kristus. Baptisan air memberikan kepastian akan hal ini. Namun, Tuhan tidak dibatasi oleh sakramen-sakramen, sehingga ada orang yang dapat diselamatkan dengan baptisan rindu dan baptisan darah. Apakah seseorang telah menerima baptisan rindu dan darah? Tidak ada orang yang tahu secara persis, dan hanya Tuhan yang tahu, karena Tuhan yang menilik hati seseorang. Demikian, semoga bermanfaat. Salam kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria dan semua orang kudus senantiasa mendoakan kita. Amin. Terima kasih.